Alhamdulillah, untuk kali ini kita memasuki kajian Kitab Nasha'ihul Ibad maqalah ke-25. Ruwiya annahu alaihi assalatu wassalam, diriwayatkan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kharaja data yaumin ala ashabihi, keluar dari rumahnya menemui para sahabatnya. Faqala kaifa asbahtum, kemudian Nabi bertanya kepada mereka, bagaimana keadaan kalian hari ini? Faqalu asbahna mu'minina billah. Para sahabat menjawab, alhamdulillah keadaan kami dalam keadaan iman kepada Allah. Faqala, kemudian Nabi Muhammad menjawab kembali, wa ma alamatu imanikum, apa tanda iman kalian kepada Allah? Qalu nasbiru alal bala'i. Sahabat menjawab, kami bisa sabar alhamdulillah terhadap bala. Bala itu ujian dari Allah, ujian yang menurut hawa nafsu kita tidak enak. Wa naskuru ala rohoi, yang kedua kami bisa bersyukur ketika diberikan nikmat oleh Allah. Wa nardo bil qada'i, dan yang ketiga kami bisa ridho terhadap ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala alaihi, kemudian Nabi menjawab kembali, assalamu antumul mu'minuna haqqan, iman kalian benar-benar nyata, kata Rasul. Artinya bapak-bapak yang saya hormati, iman itu merupakan nikmat yang paling besar di antara nikmat-nikmat yang lain, sehingga kita harus merasa menjadi orang yang paling beruntung karena kita diberikan iman oleh Allah. Bahkan iman yang kita dapatkan ini bisa dikatakan sebagai benar-benar hadiah dari Allah, karena kita itu merupakan muslim turunan yang tidak pernah mencari, tahu-tahu kita Islam, iman kepada Allah. Betul kan? Bayangkan kalau kita dilahirkan dari keluarga Nasrani, keluarga non-muslim, keluarga Buddha, keluarga Hindu. Bisa jadi kita hari ini agamanya Hindu, Buddha, karena mengikuti orang tua kita. Tapi Allah menakdirkan kita menjadi orang muslim yang beriman, dan itu tanpa dipinta. Alhamdulillah, ini hadiah yang sangat luar biasa. Tanpa harus mencari dulu, tanpa harus belajar dulu, tahu-tahu kita iman kepada Allah. Nah, masalahnya iman turunan ini perlu di-upgrade, perlu dipoles, perlu ditingkatkan. Karena kita tahu dan sepakat bahwa iman ini adalah nikmat yang paling besar, maka harus kita syukuri setiap hari. Pada saat ekonomi kita sedang sulit, harusnya tidak menjadi perkara yang membuat kita menjadi tidak bahagia, selama iman kita masih nempel dalam diri kita. Seharusnya pada saat kita mempunyai masalah apapun itu bentuknya, sakit misalnya,
Kita harus tetap merasakan bahagia selama kita masih iman kepada Allah. Anehnya kita sebagai orang muslim mukmin yang setiap hari bangun tidur kita masih tetap iman kepada Allah, ketika diuji dengan kelaparan ekonomi maksudnya, ketika diuji dengan sakit, ketika diuji dengan masalah, seolah-olah kita menjadi orang yang paling tidak beruntung. Inilah bagian dari kekufuran kita terhadap nikmat Allah. Kita harus berhati-hati karena Allah mengancam orang yang kufur nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Iman nempel dalam diri kita ketika tidak punya uang, pusing bawaannya. Iman ada di dalam diri kita ketika kita punya masalah, pusing bawaannya. Padahal iman masih ada di dalam diri kita ketika kita diberikan sakit, kita selalu mengeluh. Harusnya ketika kita beriman, hal-hal seperti itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa bisa terjadi padahal kita beriman kepada Allah? Karena kitanya salah menganggap. Harusnya anggapannya ditanamkan dalam pikiran dan hati kita bahwa nikmat yang paling besar itu adalah iman. Sehingga kita mengejar iman, merawat iman. Pada saat iman masih ada dalam diri kita, kita tetap bisa bahagia walaupun yang lain hilang dari diri kita. Yang penting iman saja. Dan kita harus yakin orang yang beriman ini akan diberikan kebahagiaan oleh Allah. Tidak ada orang yang beriman diberikan kesulitan, baik itu ekonomi, baik itu perasaan, semuanya akan dimudahkan. Iman itu akan menghasilkan ketakwaan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Orang yang takwa kepada Allah selalu diberikan jalan keluar. Orang yang takwa itu orang yang iman. Tidak mungkin bisa takwa kalau tidak iman. Kata Allah, orang yang bertakwa makhrajan, akan selalu diberikan jalan keluar. Orang yang bertakwa diberikan rezeki min haitsu la yahtasib, selalu diberikan rezeki dari arah yang tidak kita kira-kirakan, tidak terduga, tahu-tahu ada. Nah, makanya kita rasakan hari ini, Pak, iman kita ini yang dibawa lewat turunan, apakah benar-benar sudah maksimal atau belum? Jangan-jangan iman kita ini 50% ke bawah. Bagaimana mengukur iman kita sempurna atau belum, baik atau tidak? Maka Kanjeng Nabi Muhammad bertanya kepada sahabat, wa ma alamatu imanikum? Ada alamatnya, ada tandanya. Iman ini merupakan kunci utama keselamatan di akhirat. Ya, kalau di dunia orang nggak beriman bisa jadi selamat. Yang penting Islam saja. Banyak orang-orang munafik yang tidak diperangi oleh Rasulullah karena mereka bersyahadat masuk Islam, tapi hatinya tetap tidak iman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi bapak-bapak harus bisa membedakan. Islam menyelamatkan hak-hak dohir. Ada orang kafir nih ya, orang kafir. Orang kafir ini kalau dia memerangi kita, halal darahnya. Kalau memerangi, ya, halal hartanya, halal kehormatannya. Kalau diperangi, kalau memerangi kita, mohon maaf. Tapi kalau tidak memerangi kita, tetap harus dijaga. Ketika masuk Islam, non-Muslim, statusnya berubah. Nyawanya jadi mahal, tidak boleh dibunuh dengan alasan apapun, kecuali kisos. Kehormatannya harus dijaga, jangan sampai dibikin malu. Hartanya harus dijaga ketika statusnya menjadi
Muslim. Orang yang Islam benar-benar dijaga oleh hukum Islam, walaupun menurut kita hatinya tidak iman, karena dibuktikan sholat tidak, zakat tidak, puasa tidak, ke masjid jarang, padahal dia Islam. Tetap saja harus kita jaga kehormatannya, tetap nyawanya harus dijaga walaupun dia banyak dosa. Hartanya harus dijaga, kehormatannya harus dijaga selama statusnya Islam, Muslim. Tapi kalau di akhirat modalnya Islam saja tidak akan bisa membayar surga, digedik sama malaikat. Walaupun KTP kita Islam, malaikat tenang dulu nih, KTP saya nih Islam bos, katanya kan. Kata malaikat, ente Islam tapi kagak iman, jeder kan begitu. Pukul setiap hari. Karena kunci keselamatan adalah iman. Namun iman tidak sah kalau kita tidak Islam. Saling berkaitan ya. Saling berkaitan. Hari ini orang iman saja tapi tidak Islam. Tidak mau bersyahadat dengan lisannya, tidak mau sholat, cukup ingat ke Allah. Tidak mau sedekah, zakat, puasa, syariat Islam ditinggalkan, tapi hatinya iman, percaya kepada Allah, percaya Nabi Muhammad itu Rasulullah, percaya adanya malaikat, percaya adanya hari kiamat, tapi syariatnya ditinggalkan, batal imannya. Saling berkaitan. Islam saja tidak bisa menolong, iman saja pun tidak bisa menolong. Harus dua-duanya. Kita dohirnya Islam, batinnya iman. Ketika itu terbawa, ketika mati, maka Allah akan menyelamatkan kita. Karena miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu adalah iman. Kalau kita mempunyai iman, sudah mempunyai modal yang sangat besar buat membuka pintu surga. Alhamdulillah. Pertanyaannya, wa ma'alamati imanikum, benar kalian iman, kata Rasul. Benar. Apa tandanya kalian iman? Apa kira-kira tandanya kita iman? Satu, nasbiru alal balai. Kami selalu sabar ketika mendapatkan ujian. Nah, itu tanda yang pertama. Tinggal sekarang tanya kepada diri masing-masing. Pada saat kita diberikan ujian sakit, diberikan ujian ekonomi sulit, diberikan ujian masalah-masalah datang menghampiri diri kita, apakah masih tetap sabar atau mengeluh atau frustasi? Hari ini banyak orang yang frustasi ya Bang. Ya Allah. Setipis tisu imannya Bang. Gara-gara anaknya main slot, orang tuanya yang bayar hutang anaknya sampai ratusan juta, usaha ketipu baik, stres, istrinya disangka kambing, disembelih, dimutilasi, udah gitu dagingnya dibagi-bagi sama warga. Naudzubillah min dzalik. Tapi kemarin di mana, di Ciamis ya, setipis tisu imannya Pak. Karena kalau imannya kuat, nasbiru alal balai, sabar ketika mendapatkan ujian. Rugi dalam berdagang wajar, karena dunia ini fluktuatif, kadang ada di atas, kadang ada di bawah, siklusnya seperti itu. Coba diperhatikan, bukan hanya kita, orang lain pun sama. Sekarang yang dianggap menurut kita kaya, kita lihat nanti akan ada turunnya, tidak akan selamanya jaya. Masa bapak-bapak yang di dunia ini hidup sudah lama tidak bisa memperhatikan itu? Di kampung kita siklusnya sama. Saya masih ingat di kampung dulu ada orang yang kaya, rumahnya paling bagus, 2 tingkat. Setelah pulang beberapa tahun lamanya ternyata ini rumah jadi paling jelek Pak.
Dulu paling bagus, sekarang paling jelek. Ada yang lebih bagus lagi. Dunia begitu, Pak. Kita tidak selalu selamanya sehat, ada sakitnya. Tapi ketika sakit, tidak akan selamanya sakit. Ya, bisa jadi sehat, bisa jadi mati, kan begitu. Jadi di dunia ini kalau fluktuatif itu hal biasa. Karena lahibun walahun, dunia ini adalah permainan. Yang namanya permainan itu benar-benar nggak ada yang serius, Bang. Dunia ini kan lahibun walahun, permainan, senda gurau saja. Ketika kita kaya, nah itu lagi hiburan. Allah ngasih hiburan ke kita biar nggak stres. Kayanya diambil, biasa lah. Orang senda gurau. Jadi jangan serius banget menghadapi dunia ini, Pak. Ketika diberikan kesulitan, anggap bercandaan Allah ke kita, kan begitu. Ini Allah lagi bercanda nih, kan begitu. Ketika kita kaya, Allah lagi bercanda juga. Anggap sesuatu yang bisa bikin kita enjoy lah. Kalau kita nyebut permainan bola, kita kejar, ambil, dapat, udah dapat, gak dibawa pulang, malah dikasih lagi ke temannya. Ya. Padahal kalau menurut kita bola yang tadi dikejar kemudian bisa diambil, sudah dapat, bawa pulang, jangan dikasih ke orang. Tapi kalau misalnya kita dapat bola kemudian dibawa pulang, itu bukan permainan namanya, nyolong bola. Ya permainan harus seperti itu. Kejar, capek, dapat, buang lagi, kasih lagi ke orang. Udah lepas, kejar lagi, ambil, buang lagi. Itulah dunia. Kejar, dapat, hilang lagi. Kejar lagi, dapat, hilang lagi. Jangan aneh. Jadi kenapa harus dibikin pusing, kan? Kita orang beriman, Pak. Orang beriman itu sabar ketika mendapatkan ujian. Ayo, Pak, kita tingkatkan iman Islam kita. Jangan sampai seperti orang Ciamis, naudzubillah min dzalik. Dikasih ujian sampai stres, naudzubillah min dzalik. Saya yakin itu karena jarang ngaji, Pak. Kalau sering ngaji yang enggak, karena ada yang ngingetin. Ya. Kan orang kalau nggak diingetin ya susah. Walaupun kita ibadah rajin terus dan ada yang ngingetin, bisa jadi terpleset. Contohnya siapa? Barsiso, seorang ulama besar, ilmunya luar biasa banyak, terkenal kesolehannya. Dia sering memberikan tausiah kepada orang lain, tapi dirinya sendiri tidak pernah mendapatkan tausiah dari orang lain. Nah, ini penyakitnya orang yang berilmu. Ketika sudah merasakan pernah pesantren sekian lamanya, 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun, merasa cukup dengan ilmunya. Pada saat boyong mukim di suatu tempat, sudah tidak mau lagi mencari ilmu. Ngecas terus ke orang tapi dirinya tidak dicas. Hati-hati. Boro-boro kiai, ustaz, wali saja masih diuji, Pak. Apalagi sekelas saya, ustaz, kiai, pasti akan diuji. Pada saat diuji, kalau kita tidak ada yang ingetin, potensi terpeleset ke dalam kesalahannya itu sangat besar. Sekelas wali saja Hasan Al-Basri, ketika bermukim di suatu tempat yang rata-rata masyarakatnya itu sering menyanjungnya, memujinya, tidak pernah ada yang mengkritiknya. Akhirnya dia pindah ke kampung yang lain, mencari masyarakat yang berani untuk mengkritiknya. Pindah. Nah, kalau ada orang yang mengkritik bahkan banyak, Hasan Basri senang. Kenapa? Itulah yang bisa mengingatkan kita. Kalau Sincang di sini dipuji-puji terus tersanjung, nantinya terlena, lupa dengan kesalahan sendiri.
Nah, maka kenapa di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim dikatakan hilang statusnya orang yang berilmu sebagai alim pada saat dia sudah tidak mau mencari ilmu lagi. Saya kalau sudah tidak mau mencari ilmu lagi, jangan dikatakan kiai ustaz. Status alim saya hilang. Nah, tapi tenang, saya masih ngaji, Pak ya. Saya masih ngaji. Seminggu sekali saya ngaji, ngecas. Ya. Malam minggu saya ngaji ke Kerawang. Tahlil binikmah ini bukan ria, bukan. Supaya bisa dicontoh sama bapak-bapak ya. Ya ngaji, tinggal ngaji atau apa, ngedengerin doang kan enak ya. Pulang-pulang sarapan tuh gratis lagi kan. Enak. Oke kalau enak kan? Enak. Ngantuk ya tinggal merem. Alhamdulillah kita masih diberikan iman. Bapak-bapak iman ke bawah mati walaupun banyak dosa ada potensi masuk surga. Tapi kalau kita mati banyak dosa nggak bawa iman, bablas. Tidak ada kesempatan masuk surga. Abadal abidin di neraka. Nauzubillahi min dzalik. Yang kedua, ukur iman kita sudah sempurna atau belum? Dengan cara wanaskuru ala rohoki. Kalau kita pintar bersyukur, pintar sabar, iman kita sempurna. Kita benar-benar mempunyai iman. Kita ngaku iman, tapi pada saat diberikan nikmat tidak bersyukur. Bohong imannya mah. Ujian yang paling berat itu ketika diberikan nikmat. Karena rata-rata orang lebih mendekatkan diri kepada Allah ketika diberikan ujian sakit, bangkrut, banyak hutang, dibanding dengan ujian diberikan kekayaan, sehat terus. Benar nggak Pak? Ini kalau lagi banyak masalah, nggak doanya sampai nangis-nangis. Ya Allah, hutang saya banyak ya Allah. Kalau dibayar nanti kesian gitu. Ya Allah, ini kenapa hidup saya begini terus? Nangis, wiridan rajin, sholat rajin, kan begitu. Ya Cang, gitu. Sujudnya sejam, lama tidur. Tapi orang kalau diberikan kekayaan, kesejahteraan, tentrem, ayem terus hidupnya, kadang lupa. Banyak nggak orang yang ketika diberikan kekayaan yang tadinya rajin ke masjid jadi jauh dari masjid? Banyak nggak? Banyak. Dalam pikirannya cukup begini, ente bagian sholat ibadahnya. Kalau kita yang kayak bagian sedekah, dia kagak bisa begitu. Tapi emang ada orang kayak begitu Pak. Dulu pernah saya ngobrol sama orang Bandung. Orang kaya, rajin sedekahnya, zakatnya rajin, puasanya rajin. Tapi kagak mau sholat, aneh. Saya tanya kenapa nggak mau sholat? Ada bagiannya masing-masing. Kalau saya kan banyak duit, bisa sedekah, zakat. Lah ente yang kere katanya. Ente kagak bisa sedekah kan? Kagak punya duit, kagak bisa zakat, kagak bisa munggah haji, kagak punya duit. Makanya ente mah rajin ini sholat, rugi kalau nggak sholat. Kagak punya duit, kagak bisa sedekah. Kalau kita yang punya duit, cukup sedekah, ibadah haji, ya. Zakat, sholat nggak perlu. Nah ini bahaya nih. Gak bisa, nggak bisa seperti itu. Jadi kekayaan, kesejahteraan, kesehatan dibikin enak terus sama Allah, bisa jadi kita terlena. Maka yang harus kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah pada saat kita diberikan nikmat. Kalau kita pintar sabar ketika diberikan ujian, pintar syukur ketika diberikan nikmat, tandanya kita punya iman yang sempurna. Yang ketiga, wa narallahu bil qada'i, ridho terhadap ketentuan Allah. Qada dengan takdir beda atau sama? Beda. Kalau qada ketentuan Allah yang ditulis di Lauhil Mahfuz, ditulis orangnya belum lahir, jauh-jauh hari sebelum dilahirkan ke dunia, qada itu sudah ditetapkan di Lauhil Mahfuz, ditulis sama Allah. Kalau takdir, penjelmaan, pembuktian
dari kodok. Misalnya di Lauhil Mahfuz sebelum kita lahir ditulis, Encang lahir hari Senin tanggal 2 bulan Syawal tahun sekian, jam sekian. Lahir itulah takdir. Kalau tulisannya ketentuan kita itu dari lahir sampai sekarang, bahkan sampai nanti mati masuk neraka atau surga, sudah ditulis sama Allah semuanya. Jadi kalau hari ini kita mendapatkan nikmat, itu ketentuan Allah yang sudah ditulis jauh-jauh hari. Kalau hari ini kita mendapatkan ujian, sakit, bangkrut, itu ketentuan Allah yang sudah ditulis jauh-jauh hari. Sehingga kalau kita mempunyai iman yang kuat, sadar bahwa ini adalah ketentuan Allah, harusnya kita bisa ridho, baik itu menurut kita nikmat maupun tidak nikmat. Karena kalau bapak-bapak tidak ridho dengan ketentuan Allah, kata Allah, cari Tuhan selain aku. Mau nyari siapa? Imam Bonjol, itu bukan Tuhan kita. Mau nyari siapa? Nggak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Nggak ada lagi. Kalau kita tidak ridho dengan ketentuan Allah, kata Allah, keluar dari bumiku, carilah tempat selain bumi ini. Mau nyari kemana? Karena tidak ada yang menciptakan bumi ini kecuali Allah. Artinya apa? Ketika kita tidak ridho terhadap qada dan qadar Allah, kita sedang ngajak perang ke Allah. Ya siap-siap. Bukannya dikasih solusi, malah dikasih masalah terus. Coba kita sadari betul bahwa kita la haula wala quwata illa billah, tidak punya daya, tidak punya kekuatan. Kalau kita sudah sadar, saya nggak bisa apa-apa, maka kita akan merasakan kenikmatan kepasrahan kepada Allah. Orang kalau sudah pasrah ridho lillahi ta'ala, nikmat hidupnya. Kenapa? Karena memasrahkan semuanya kepada Allah. Anak kecil coba, tidak ada kesedihan dalam hidupnya. Hari-harinya selalu bahagia. Kenapa? Karena dia menggantungkan segala sesuatunya kepada orang tua. Dia nggak mikirin besok bisa makan atau tidak, punya uang jajan atau tidak. Ketika sakit dia nggak mikirin harus berobat kemana. Ketika berobat nggak mikirin punya uang atau tidak. Pekerjaannya makan, main, tidur. Pekerjaannya itu makan, main, tidur, makan, main, tidur. Anak kecil. Kenapa bisa bahagia? Karena memasrahkan dirinya kepada orang tuanya. Urusan apapun ke orang tua, anak kecil. Jadilah kita anak kecil di hadapan Allah yang memasrahkan segala sesuatunya kepada Allah. Rugi kalau kita menolak qada dan qadar, rugi. Kita mau menolak sampai muntah darah, kita mau menolak sampai habis tenaga, habis pikiran, tidak akan bisa membuat Allah merubah ketentuannya atas dasar rengekan kita, kecuali Allah yang mau merubahnya sendiri bisa. Ini harus kita pahami ya. Nah, kan sering ada pertanyaan, takdir bisa dirubah tidak? Nasib bisa dirubah nggak? Nasib, takdir, qada sama itu, sama, nggak ada bedanya. Pertanyaannya bisa dirubah atau tidak? Kalau menurut hadis ada yang mengatakan takdir bisa dirubah dengan doa kan begitu ya. La yarudul qadar illa bidu'a. Tidak akan bisa merubah takdir kecuali doa. Nah ini doa bisa merubah takdir. Nah, kita main logika ya. Kita main logika. Bukan nggak percaya ke hadis. Kita kan mah orang ngaji harus mikir ya. Ini ketentuan Allah. Ya. Ini doa kita kan. Harusnya A, karena kita doa berubah jadi B. Menurut logika kita.
Allah kalah dengan doa kita enggak? Kalau sampai Allah merubah takdir, kalah nggak? Kalah kan gitu. Encang nih tadinya mau mukul, cuman kitanya ngerengek nangis, jangan mohon maaf, saya punya istri 2, anak 3, kalau saya dipukul siapa yang menafkahi mereka? Encang kasihan aja, udah janganlah. Kalah encang, karena masih pakai perasaan. Kalau Allah seperti makhluk bisa dilobi, yang harusnya menentukan A jadi B, Allah lemah berarti kan? Kita ridho punya Tuhan lemah? Nggak ridho, karena kalau Tuhan kita lemah nggak bisa menolong kita. Dan itu merupakan kecacatan dalam akidah kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah. Karena kita diajarkan dari kecil bahwa Allah mempunyai sifat qudrah. Allah itu berkuasa, tidak bisa dilobi, tidak bisa kita meminta kepada Allah supaya merubah ketentuannya kemudian Allah mengikuti keinginan kita. Bahaya. Kalau Allah lemah, kita semuanya akan dikalahkan sama setan setiap hari. Setan lebih bahaya, setan lebih jago kalau begitu. Nah, jadi akal kita mulai menerima harusnya bahwa tidak ada yang bisa merubah takdir, termasuk doa. Lah terus kenapa Rasul mengatakan itu? La yaudul qadar ila bidu'a. Nah, makanya pentingnya kita ngaji hadis dengan tafsir hadis itu di sini. Kalau kita memahami hadis menurut letterlek atau dohir bahasa saja, bisa jadi salah pemahaman. Jadi maksud hadis itu satu paket, Pak. Satu paket. Nih, di kodok, di Lauhil Mahfuz itu begini. Harusnya miskin. Nah, di sini di awal nih. Si A miskin. Kemudian ditulis sama Allah. Kemudian dia berdoa. Kemudian dia ikhtiar, berubahlah jadi kaya. Seolah-olah doa ini bisa merubah takdir. Padahal tidak. Itu adalah rangkaian dari takdir juga. Jadi endingnya sebenarnya Allah sudah nulis di sini. Pak Derusdi kaya di sini nih. Di sini. Awalnya miskin, di sini ditulis kaya. Oleh Allah diisilah di tengah-tengah doa, ikhtiar, usaha, jadilah kaya. Paham kan? Jadi kaya dulu, kemudian ditentukan takdir doanya. Nah, sekarang kita misalnya diberikan sakit, kemudian sehat. Itu sakit ditentukan, kemudian oleh Allah menentukan sehat, di tengah-tengahnya diisi dengan berobat, olahraga, dapatlah sehat. Ya, paham Pak? Jadi tidak ada yang bisa merubah takdir karena sepakat. Akal kita pasti menerima kalau doa bisa merubah takdir. Allah kalah dengan doa kita. Allah bisa dilobi. Oh jangan berdoa, berdoa. Terus berdoa. Tapi jangan punya keyakinan doa kita bisa merubah takdir. Cacat akidah kita. Di sini pentingnya syariat, thariqat, hakikat. Terus apa gunanya kita berdoa kalau tidak bisa merubah takdir? Kan kita diperintahkan oleh Allah. Ud'uuni astajib lakum. Atas dasar kita menjalani perintah Allah. Allah memerintah kita berdoa kepada Allah, ya berdoa. Urusan keyakinan kita teguh bahwa doa ini tidak bisa merubah takdir ketentuan Allah. Nah salahnya orang sekarang kenapa jadi tidak bisa istiqomah? Karena salah niat. Ketika berdoa tujuannya pengen A, tujuannya tidak tercapai, doanya selesai tidak dilanjutkan lagi karena mendapatkan kekecewaan, betul? Nah itu. Tapi kalau niat kita lurus ketika berdoa, apa niat kamu berdoa? Menjalankan perintah Allah, mengikuti contoh Rasulullah. Diijabah atau tidak, terlaksana atau tidak keinginan kita, doa ini akan tetap istiqomah.
Kan begitu. Yang kedua, kenapa kita harus berdoa? Tanda. Pada saat kita mau berdoa, ya Allah saya minta supaya saya bisa naik haji. Tanda berarti akan naik haji. Itu sebagai tanda. Kalau kita sudah meminta kepada Allah sesuatu itu tanda akan diberikan kepada kita. Tapi kalau kita tidak mau berdoa, tidak ada tanda-tanda sama sekali. Harus rajin berdoa, minta kepada Allah, luruskan niat, perbaiki akidah. Karena kita apa? Karena kita mempunyai kewajiban untuk mensyukuri iman. Nah, di antara mensyukuri iman itu harus wa narda bil qada'i, ridho terhadap ketentuan Allah. Paham Pak sampai sini? Nah, jadi kesimpulannya iman kita itu mempunyai tanda. Benar tidak kita sudah iman? Tandanya kalau kita dikasih ujian kita sabar. Kalau kita diberikan nikmat kita syukur. Kalau kita diberikan kalau kita menghadapi qadar Allah ridho. Walaupun menurut nafsu kita kodoknya ini tidak sesuai dengan keinginan. Faqala alaihi salatu wassalam antumul mu'minuna haqqan wa rabbil ka'bah as-sabru salasu maqamatin. Kemudian disarahi oleh pengarang kitab bahwa sabar itu ada 3 makom. Satu makom tabi'in, yang kedua makom jahidin, yang ketiga makom siddiqin. Ada di mana kita posisinya? Makom tabi'in tarkus syakwa. Sabarnya itu meninggalkan ngeluh kepada orang lain. Kalau kita dapat musibah, dapat ujian, tanda sabarnya orang-orang di golongan tabi'in tidak pernah mengeluh kepada orang lain, ngeluhnya ke Allah saja. Ini bisa jadi ukuran. Kalau kita sering ngeluh, satu RT tahu masalah kita, karena ngomong ke sini, ngomong ke sana, ngeluh terus. Pas ngobrol orang lain mau ketawa ke TV, ini mah manyun be. Diobrolin masalah terus. Sampai satu RT tahu masalah kita. Itu tandanya kurang sabar. Kalau ada indikasi kurang sabar, hati-hati, imannya itu mulai menipis. Bukan tidak boleh kita curhat. Nah, boleh curhat, tapi jangan mengeluh. Beda curhat dengan mengeluh. Kalau curhat mencari solusi, berarti yang lawan bicaranya kita itu dipilih kan begitu. Kalau kita curhat, kalau mengeluh nggak pilih-pilih orang. Ya. Tukang dagang diceritain masalah kita, orang jadi ikut pusing kan gitu. Tetangga diceritain, yang jauh yang dekat, mertua diceritain, semua jadi tahu. Orang dagang sayur lewat ngobrol ceritain masalah. Itu ngeluh. Tapi kalau curhatnya pilih-pilih orang, datang ke kiai misalnya kan, ini kiai gimana, masalah saya itu banyak. Apa masalahnya? Banyak hutang katanya. Kata kiai, salah orang Pak. Datang ke bank sana tuh nginjem duit. Salah orang katanya. Ya datang orang kayaknya juga nggak punya duit. Cek orang sana penjenggot-jenggot yang botak kan katanya. Boleh silakan kalau curhat boleh untuk sekedar nyari solusi. Makanya dulu ada kakek-kakek nih Pak, karena mendengar keterangan ini bahwa sabar tingkat tabiin itu tidak pernah mengeluh kepada orang lain. Mengeluh di sini menceritakan masalahnya kepada orang lain. Dia ngamalin itu sampai pada suatu hari si kakek-kakek ini sakit. Sakit, ditanya sama anaknya, "Bah, sakit apa?" Diem. Bah, sakit apa? Diem. Ya karena makin parah, anaknya khawatir, akhirnya diboyong aja, digotong lah, dinaikin ke mobil, dibawa ke dokter.
Nyampe ke dokter ditanya, "Bah, apa yang kerasa?" Diem. Nih, Bah, sakit apa? Diem. Ya bingung dokternya kan. Diomelin sama dokter, akhirnya ngomong, "Kenapa sih Bah nggak mau ngomong?" Kata kiai, kalau kita dapat musibah jangan diceritain sama orang. Sampai punya penyakit ditanya dokter nggak mau cerita. Bukan seperti itu, salah pemahaman. Silakan menceritakan masalah kita kepada orang tertentu untuk sekedar nyari solusi. Yang nggak boleh itu diumbar, diomongin kemana-mana. Udah 2 kali 3 kali kita nggak dengarnya, curhat terus gitu. Masa nggak ada selesainya kan gitu. Nah, derajat tabiin itu setidaknya kita tidak mengeluh kepada orang lain, tapi mengeluhnya kepada Allah. Itu sudah dikatakan sabar. Artinya ya pada saat kita punya masalah, tarik napas dalam-dalam itu wajar. Kan ketika banyak masalah, tarik napasnya panjang. Gitu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah begini gitu kan. Udah mending lah, alhamdulillah segitu juga ya. Daripada jadi stres kebunuh istri kan udah bilang. Waridho bil maqdur wa hiya darajatuz zahidin. Makom kedua makom jahilin. Orang-orang yang ada di makom jahilin, sabarnya itu ridho terhadap ketentuan Allah. Sudah gak kepikiran buat ngeluh kan? Berlalu begitu saja. Ini orang-orang yang luar biasa. Ada yang menghina, sabar amat kan? Dagang rugi, senyum. Untung, senyum. Dihina, senyum. Dipuji, senyum. Sudah tidak ada bedanya. Orang gila, bukan orang gila. Karena senyum terus. Orang gila bukan senyum, ketawa. Zahidin sudah bisa menerima takdir sepenuhnya, ridho terhadap takdir. Orang menghina ke kita, misalnya orang menghina ke kita. Kalau makom jahidin sudah tidak ada sakit hati. Kenapa? Karena dia melihat bahwa orang yang menghina ini adalah makhluk Allah juga, yang ditakdirkan oleh Allah untuk menguji kesabaran kita. Sehingga dia senang pada saat diberikan ujian lewat hinaan orang lain. Karena dia melihatnya bukan ke orang itu, tapi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Melihatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kan enggak dihina sakit, dipuji senang. Karena kita belum ada di makom jahidin. Yang ketiga, makom siddiqin. Wah, ini lebih berat. Makom siddiqin itu Bang, kalau dikasih ujian cinta, senang banget, malah berharap ingin diuji jangan. Bapak-bapak tahu Kiai Haji Soleh Darat Semarang? Saya pernah ziarah ke sana. Karangan kitabnya kurang lebih ada 12. Saya beli itu, nyampe ke rumah nggak bisa baca, bahasanya bahasa Jawa. Tulisannya Arab. Pas dibaca ini apa itu kan? Ternyata bahasa Jawa. Ya saya puyeng sendiri ya. Udah mah tulisan Arab, Jawa lagi. Tapi dikit-dikit ngerti. Wah, isi kitabnya Pak. Kalau kita mau ngomongin ilmu beliau, ada makalah beliau begini. Kalau ingin jadi wali dekat dengan Allah ketika berdoa, mintalah sakit. Ngeri gak tuh? Kalau kita ingin jadi wali dekat dengan Allah, mintalah miskin. Tutup kita lihat, simpen lagi. Berat itu. Masalah darat ada di makom siddiqin, berarti makomnya para wali, makomnya para nabi. Pokoknya senang banget kalau dikasih ujian, malah minta lagi kalau wali kan. Kalau kita kan boro-boro minta. Dikasih aja udah ngeri ya, ogah-ogahan. Karena kita belum ada di makom itu. Ada di makom mana kita? Mudah-mudahan ada di makom tabiin atau jahidin. Kalau hari ini ada di makom tabiin, coba di-upgrade jadi makom zahidin supaya kita ridho dalam ketentuan Allah. Karena kalau ada di makom tabiin masih ada pusing-pusingnya dikit Pak. Kan bapak-bapak pengen senang kan, pengen bahagia kan.
Bahagia itu bukan faktor dari luar, Pak. Faktor dari dalam. Ya kan? Nah, dari mana? Dari pikiran. Ya, dunia mah bisa dibikin senang lewat pikiran. Bisa dibikin tidak senang lewat pikiran. Ya kan? Nah, kalau pikiran kita lagi ruwet, makanan seenak apapun, semahal apapun ya enggak enak. Ya kan? Betul. Harta banyak, kalau pikiran kita ruwet nggak senang juga, stres. Harta sedikit, enjoy, pikiran bahagia. Jadi kalau ininya benar, bahagia. Siapa yang pikirannya benar? Orang yang ngaji. Kan nggak bisa benar kalau nggak punya ilmu kan? Nah itu. Makanya luar biasa nikmat yang sangat besar pada saat kita diberikan iman kemudian dirawat melalui ilmu-ilmu agama. Kata Rasul, "U'budillaha ala ridha wa illam tastati' fa bisabri ala ma takrahu khairun katsirun." Ibadahlah kalian kepada Allah, bertauhidlah kalian kepada Allah ala ridha, melalui ridha terhadap ketentuan Allah. Kalau kita tidak mampu, ibadahlah kepada Allah, tapi sabri dengan sabar, karena sabar pun khairun kasirun, banyak kebaikannya. Mari kita perbaiki, rawat iman kita melalui sabar, melalui syukur, melalui ridho. Mungkin bapak-bapak bertanya, bagaimana supaya bisa sabar, supaya bisa ridho, supaya bisa syukur? Betul? Nah kan susah, untuk sabar itu susah. Pengen sabar tapi susah gitu. Pengen ridho itu pengen tapi susah gitu. Ya, mau pintar syukur itu pengen tapi susah gitu. Bagaimana caranya? Cara yang paling gampang, husnudon, ya, baik sangka. Dari husnudon ini hilanglah sifat sok tahu. Kita itu masalahnya selalu menjadi orang yang merasa lebih tahu dari Tuhan. Benar? Ditanamkan dalam pikiran kita, ini harusnya begini nih, pasti begini. Nah itu kan sok tahu, Pak. Saya ini harusnya dagang cilok, bukan dagang es kan? Harusnya dagang cilok. Akhirnya pindah dari es ke cilok, karena kita sok tahu nih, pas dagang cilok bangkrut. Kan sedih jadinya kan? Tapi kalau kita hanya masrahin ke Allah, ini aduh ini apa yang paling baik? Istikharah. Istikharah minta ke Allah petunjuk. Kalau nggak lewat mimpi, lewat kepempuhan hati kita, pikiran kita. Jadi kita harus memasrahkan diri kepada Allah. Saya tidak tahu apa-apa, ya Allah. Tapi saya ingin yang terbaik buat saya, masalah untuk keluarga saya, untuk lingkungan saya. Minta yang terbaik. Jadi kita ngikutin alur, Pak. Ketika mengikuti alur, tenang. Kenapa? Karena kita tidak membayangkan apa yang baik untuk kita, apa yang buruk untuk kita. Ketika itu tidak dibayangkan, kena atau tidak, sudah tidak menjadi masalah. Saya mau tanya nih ke bapak-bapak, bapak-bapak masih bisa merasakan nggak? Kerasa nggak kalau lagi punya duit? Kerasa nggak kalau lagi punya duit? Duh, ini nggak punya duit, gitu. Kerasa banget. Nah, kerasa nggak? Masih kerasa? Normal berarti ya. Masih kerasa nggak kalau lagi banyak duit? Oh, banyak duit nih, gitu. Masih kerasa nggak? Normal berarti. Atau ingin menjadi lebih normal lagi ya. Nah, ini orang-orang beriman itu ada di makom yang kedua, yaitu makom ridho. Itu sudah nggak kerasa. Artinya nggak kerasa itu begini, dibilang punya duit ada, dibilang punya duit tidak ada. Nah bingung kan? Sama saya juga bingung. Mereka selalu merasakan dibilang punya duit tidak ada duitnya,
Dibilang tidak punya duit, ada duitnya kan. Nah, sehari-harinya nggak pernah megang duit, tapi ada duitnya. Nah, supaya ngerti, coba amalinlah sendiri ya. Amalin. Apa yang harus diamalkan tadi? Husnudon. Buang rasa kita tahu, lebih tahu dari Tuhan. Ya. Husnudon, terus dikasih ini, oh Allah akan berikan maslahat. Dikasih ini, Allah akan berikan maslahat. Makanya ulama-ulama zaman dulu seperti Imam Syafi'i luar biasa. Kata muridnya, ya Syekh, jamaah Anda itu hormat di depan Anda saja, di belakang enggak. Mereka menceritakan kejelekan Anda. Kata Imam Syafi'i, enggak masalah. Berarti hikmahnya saya itu punya wibawa, kata Imam Syafi'i. Buktinya mereka nggak berani ngomongin saya depan saya. Kan begitu. Jadi sederhana dalam berpikir. Karena husnudon. Coba kalau seudon, wah saha si Encang gitu. Panggil Encang. Oh, kan gitu. Kalau seudon. Muridnya datang, saya murid Anda itu ada yang memusuhi Anda, ada yang tidak suka, sampai tidak mau ngaji lagi. Imam Syafi'i nggak marah, kata Imam Syafi'i, ya masalah. Untunglah kalau kita punya musuh, berarti berkurang orang yang mau minjem duit ke kita. Karena biasanya orang yang berani minjem itu yang dekat kan, akrab. Masa musuhan giliran buat minjem duit, malu lah kan gitu. Berantem dulu sama saya kan gitu. Sederhana dalam berpikir, dipikir husnudon terus. Karena hikmah yang diambil luar biasa. Makanya kata Mbak Gus Dur, masalah di dunia ini cuma ada dua. Satu yang bisa selesai, kedua yang tidak bisa selesai. Kalau ada masalah yang menurut kita ini pasti selesai, udah biarin. Ya maksudnya biarin, jangan dipikirin, laksanain aja, ngikutin. Karena menurut kita akan selesai, jangan dipikirin ini gimana gitu kan. Padahal kita tahu ini bakal selesai. Nah, akhirnya kan kita pusing sendiri. Kalau memang itu akan selesai, ya udah jalanin saja, nggak perlu dipikirin. Yang kedua, masalah yang tidak bisa selesai. Udah tahu nih, ini masalah pasti nggak bakal selesai. Kalau kita tahu ini masalah nggak bakal selesai, ngapain dipikirin? Ngabisin tenaga, ngabisin waktu, ngabisin uang. Bablasin saja, serahin kepada Allah. Ngomong mau gampang, Pak Ustaz katanya. Aing nyaho. Tapi tetap harus belajar kan begitu. Itu Bapak-bapak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah memberikan anugerah kepada kita iman yang kuat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma biqil aqwami thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.